Hampir semua pikiran Bung Karno itu adalah mengecam oligarki Eropa. Kenapa ketika Soekarno mengecam oligarki penjajahan, nah kok kita sekarang mengecam oligarki kok dianggap sebagai kejahatan? Kita harus mendorong sebuah leadership nasional yang memang dia tidak hamba kekuasaan. Kenapa kamu ngomong Gatot? Bagaimana hubungan kamu sama Pak Gatot nih? Gatot. Gue bilang kalau mau tangkap aja Gatot. Jangan tangkap saya, kemarin banyak Gatot. Saya bilang gitu kan kalau dia salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat era sekalian. Jumpa lagi di channel yang keren ini, keren cadas ya. Jadi saya punya tamu yang sangat istimewa. Jadi ketika kemarin beliau bisa dilepaskan dari tahanan, bebas sebenarnya ya, tapi masih ada proses kasasi dari jaksa penuntut umum. Saya sudah menghubungi, rupanya hari ini saya ketemu dalam acara ulang tahun Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Syahganda Nainggolan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam. Hai, semangat. Hai. RH semangat. Thank you atas undangannya. Saya yang terima kasih, Bang ya. Jadi Sobat Era, tadi kita sudah banyak ngobrol sebenarnya, tapi kan Sobat Era kan belum tahu obrolan kita. Bang, saya kan tentu orang hukum juga. Saya paham kan Abang masih dalam proses kasasi. Jadi nggak mungkin lah saya yang ngutak-ngutik kasusnya kan. Cuma kalau boleh tahu untuk penerangan masyarakat, ya kan? Abang kan kemarin kena 10 bulan ya? Ya, 10 bulan lewat 2 hari lah. Oh, lewat 2 hari. 10 bulan lewat 2 hari ya. Tapi vonisnya kan 10 bulan. 10 bulan, ya. Itu vonis di Pengadilan Negeri Depok dan diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Jawa Barat, ya. Nah, sekarang jaksa penuntut umum melakukan kasasi. Karena jaksa kasasi saya juga Abang kasasi juga. Ya. Maksudnya biar tidak bertahan ya. Ya karena kita juga ingin menunjukkan kita tidak salah. Oke. Sehingga kita tetap protes atas hukuman ini. itu. Ya. Jadi walaupun misalnya jaksa tidak kasasi, Abang tetap kasasi? Ya 50-50. 50-50 ya. Soalnya kan ya, orang bicara soal kegunaan juga ya. Kegunaan juga, iya. Karena sudah selesai masa tahanannya dan nggak bisa dibalikin lagi ya. Dan kalau kita di penjara itu kan kita selalu rugi, tidak ada untungnya kan. Iya. Yang penting bukan soal benar dan salah ya. Yang penting kalau bisa cepat keluar, lebih cepat lebih baik. Iya gitu. Jadi saya ingin bertanya nanti macam-macam, terutama pengalaman Abang. Kalau nggak salah satu tahanan Mabes Polri ya? Mabes Polri, Barreskrim Mabes Polri. Dan itu sama Habib Rizik segala gitu. Iya, sama Habib Rizik. Ya. Soalnya saya ada dapat foto nih katanya sempat ketemu Habib Rizik terakhir itu ya? Iya, sebelum saya keluar penjara di pagi hari tanggal 13 ya. 13 Agustus ya? Friday of 13 lah kata orang Barat, agak sial, tapi buat saya alhamdulillah. Ya itu saya ketemu dengan beliau Imam Besar Habib Rizik jam 6 sampai jam 6 sampai 6:15 lah. Oh, 6 pagi? Iya, 6 pagi. Karena Abang keluarnya? Keluarnya dikeluarkan malam hari ke klinik, tapi tidak langsung dikeluarkan ke penjara, lepas penjara. Nah, saya di klinik nunggu pagi, nunggu petugas kepala penjaranya datang. Sebenarnya bukan penjara, rutan. Ya, kalau penjara itu sudah inkrah dia. Betul, tapi orang Indonesia tahunya penjara. Penjara. Kemudian ketemu Habib Rizik ya atas permintaan saya mau pamit ya. Kemudian petugas penjaranya mendatangkan Habib Rizik, kita ngobrol. Sebelumnya belum pernah ketemu? Cuman sering karena kita ini kan beda blok ya. Dia di blok narkoba, saya di blok biasa umum. Karena ada restriction lah. Habib Rizik ini tidak dikasih ke tempat kami karena itu ada kami ya, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Oh, di situ satu blok semua Timur, ya. Anton Permana, kemudian ada juga Ustazah Kinkin di situ juga. Banyak orang-orang politik lain seperti Habib Rehan, kemudian Gus Nur ya, kemudian Ustadz Ali dari HTI. Beberapa lagi aktivis-aktivis yang ada di situ. Jadi kita dipisah oleh
penjara ini Habib Rizik dibuat di blok narkoba. Oke. Nah, beberapa event ya seperti Isra Mi'raj ya. Baru ketemu. Ketemu, kemudian buka puasa bersama, ketemu, kemudian Habib Rizik pernah diundang oleh Irjen Napoleon Bonaparte yang juga penghuni penjara yang sama. Ya. Saya ketemu juga ya. Kemudian beberapa kali lah, apalagi kalau pas saya dibesuk oleh keluarga dan Habib Rizik juga lagi dibesuk atau lagi nyusun pledoinya, itu kita ketemu ngobrol 15 menit. Oke. Jadi itu bukan pertemuan yang pertama ya? Oh bukan, saya pokoknya ketemu sekitar 10 kali adalah. 10 kali ada? 10 kali, ya. Nah yang paling berkesan apa dalam pertemuan itu? Yang paling berkesan? Ya saya itu pokoknya ini kan beyond ya, beyond our beyond rationality ya, beyond rasional ya. Pada saat saya itu dituntut 6 tahun penjara. Wah itu shocking banget kan? Shocking banget itu pasal 14 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 Hukum Pidana tahun 1946. Iya, tentang peraturan hukum pidana ya, nomor 1 1946 dikenakan kepada Habib Rizik. Iya. Nah, saya bilang, Bib, tolong doakan saya untuk ringan, dan Habib Rizik mendoakan saya. Di depan tenang. Di depan iya, beberapa orang yang kita lagi habis sholat buka puasa bersama ya, kalau nggak salah saya buka puasa bersama ya. Kemudian Habib Rizik secara khusus mendoakan saya. Ya, alhamdulillah ya dari 6 tahun 6 tahun jadi 10 bulan. Iya. Itu dari sisi hukum itu sebenarnya jegleknya banyak banget. Ya nggak bisa karena itu harusnya secara umum 2/3. Iya. 2/3 dari. Ya seperti Habib Rizik kan, dituntut 6 tahun, kenanya 4 tahun. 2/3. Iya. Gitu. Ya, jadi saya sangat berutang budi dengan doanya Habib Rizik ya, dengan Habib Rizik beliau itu. Ya. Jadi ya abang percayalah kekuatan doa itu ya. Oh sangat ya. Percaya ya. Itu doanya langsung di depan abang atau? Depan saya, iya. Oke. Sholat dulu atau langsung berdoa begitu aja? Habis sholat buka bersama, kemudian dia mendoakan saya. Oh jadi habis buka bersama, berarti habis sholat maghrib ya? Habis maghrib ya. Oke. Ya, itu kan saya pas lagi bulan puasa ininya. Di sidang untuk ininya hukumannya itu. Oke. Dan tapi waktu itu sebenarnya kan kita menandatangani surat agar abang bisa dikeluarkan kalau nggak salah ya, pas lebaran atau apa gitu ya. Enggak ya, bukan itu ya. Oh itu Jumhur ya. Jumhur sama Anton itu. Oh Jumhur sama Anton ya. Kalau saya memang karena sidangnya udah lebih awal ya, memang kita nunggu sidang selesai aja. Nunggu sidang selesai. Jadi waktu Idul Fitri abang tetap di tahanan. Iya, masih ditahanan. Masih ditahanan. Kalau Jumhur kan waktu Idul Fitri dia sudah keluar. Iya. Karena masa tahanannya habis. Masa tahanan habis. Iya. Kalau sementara abang tunggu masa tahanan dalam pengertian vonis kan? Vonis ya. Karena mereka belum divonis soalnya. Belum divonis, belum. Iya. Saya udah divonis, sudah menjalankan vonis 10 bulan itu. Iya. Jadi kan abang dituntut dengan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 1946. Iya. Itu nanti coba kita bacakan ya. Intinya gini, itu menyampaikan berita bohong. Iya. Yang mengakibatkan keonaran di dalam masyarakat. Iya. Nah, itu berdasarkan 5 Twitter saya. Iya. Ya, Twitter itu yang utamanya adalah menyerang pemerintah dalam konteks rencana undang-undang Omnibus Law Cipta Tenaga Kerja. Iya. Yang kedua itu terkait dengan kritikan saya tentang oligarki yang sangat berkuasa di Indonesia dan mengendalikan politik pilkada di Indonesia. Intinya 2 itu. Jadi dari 5 Twitter itu intinya 2 yang dipersoalkan. Tapi yang satu itu terkait dengan pidatonya Gatot Nurmantio di Kerawang yang saya setir bahwa Pak Gatot Nurmantio ini mengutuk RUU Omnibus Law itu. Ya, itu jadi pertanyaan dari penyidik di BAP saya di kepolisian, sejauh apa saya berhubungan dengan Gatot Nurmantio. Oke. Iya, jadi ini buat Sobat Era ya, kalau abang kan udah pasti hafal ya. Jadi pasal 14, jadi gini, undang-undang yang sering dikenakan kepada aktivis belakangan ini adalah memang Undang-Undang nomor 1 1946 tentang penyebaran berita bohong. Pasal 14 ayat 1, 14 ayat 2 dan pasal 15. Jadi kalau pasal 14 ayat 1 itu bunyinya begini. Ini untuk pemirsa Bang ya.
Jadi biar mereka paham konteksnya dan ternyata yang dikenakan ke abang bukan yang dituduhkan, ya, tapi pasal yang berikutnya yang lebih ringan ancaman hukumannya. Divonis. Ya, divonisnya. Tuntutannya pasal 14. Iya, jadi waktu vonis kan di pasal 14 ayat 1. Enggak, tuntutan. Iya, tuntutan. Ya. Waktu tuntutan pasal 14 ayat 1 di sini dikatakan barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Iya. Nah, itulah sebabnya abang dituntut 6 tahun. Iya. Karena dianggap menyebarkan berita bohong yang menerbitkan keonaran dengan sengaja, ya. Artinya by intention. Lalu yang akhirnya dianggap terbukti adalah pasal 15. Tentu kan ada subsidiarnya, ya, itu. Atau alternatifnya, ya. Pasal 15, barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 2 tahun. Iya. Jadi pasal ini yang terbukti, ya. Iya, yang terbukti. Yang dianggap terbukti. Ya. Maksudnya versi hakim. Iya, ya. hakim. Iya. Kalau abang kan mengatakan ya abang tidak membuat apa-apa, ya kan, itu bagian dari hak berdemokrasi, kan. Iya, karena kan saya udah nyampaikan di eksepsi saya. Iya. Ya kan, bahwa saya ini sedang menjalankan perintah konstitusi. Iya. Ya, pasal 28 ayat 28E kalau nggak salah saya, Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa warga negara itu punya hak untuk menyampaikan pendapat, ya, di muka umum. Itu saya lakukan gitu. Itu yang saya ketahui gitu. Oke. Ya, memang kalau mau jujur sih, saya sendiri sebagai orang hukum mengatakan undang-undang ini sudah tidak relevan lagi, karena kebetulan bang saya juga menjadi ahli Habib Rizik ketika dikenakan pasal ini. Iya. Jadi saya akan mengatakan bahwa pasal 14 ayat 1 itu tidak terbukti unsur-unsurnya. Pertama, menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong. Jadi saya mengatakan ini harus bersifat menyiarkan. Kalau menyiarkan itu ya harus ada media penyiarannya. Yang kedua, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Artinya bukan potensial lagi. Maka saya bilang keonarannya yang mana? Unsurnya nggak penuhi. Tapi ya sudahlah. Ada soal dimensi yang lain, kan? Karena penting sekali. Ini kan gini, itu kan tahun 1946. Iya. Ketika orang tidak punya teknologi lain selain pamflet. Iya kan? Pamflet, surat kabar juga minim ya mungkin radio minim ya. Radio kan yang punya juga radio dulu kan cuma segelintir orang-orang kaya ya zaman dulu. Jadi sebenarnya pamflet paling banyak. Nah, pada tahun 2020 ketika saya ditangkap, itu dunia itu sudah didominasi oleh media sosial. Ya, Twitter, Facebook, ya, kemudian Instagram apa segala gitu. Jadi sebenarnya konsepnya beda. Ini medsos yang saya sebut barusan ini bukan berita dia. Dia itu social interaction. Social interaction itu dia itu memang dikonstruksi untuk orang berinteraksi. Jadi saya bukan memberita, saya itu saling berinteraksi dengan orang. Jadi saya orang mengkritik saya kalau nggak suka, kan, saya mengkritik balik dan lain-lain. Dan tidak bisa dibilang propaganda satu arah itu, kan? Nggak bisa. Sama seperti kita membuat YouTube ini, kan? Orang nonton tapi bisa juga maki-maki kita. Iya, karena kan saya kalau nonton Google misalnya dapat berita dari Google, saya nggak suka misalkan si X nggak suka, saya langsung pencet di situ. Ya kan di Google itu saya bilang I don't like this artikel atau I don't like this name. Itu langsung hilang dari saya itu. Iya kan? Ya, zaman sekarang itu ada istilahnya report itu, kan? Iya, tapi dalam istilah terbaru itu namanya opt-in. Opt-in ini orang diberi kesempatan di zaman sekarang ini tidak dikasih momok kamu harus baca ini, enggak. Kamu nggak suka kamu delete. Ya kan? Saya berita-berita yang orang-orang yang kayak pelacur misalkan ikut memaki-maki Habib Rizik misalkan. Buat saya kalau lihat wajah yang mirip pelacur itu orang nggak punya kredibilitas secara agama dan secara politik, muncul sering-sering di Google News saya itu pasti saya langsung
beritahu Google, I don't like this woman ya di sini gitu, this bitch. Nggak muncul lagi. Nggak muncul lagi gitu. Oke. Nah kan dunia baru. Jadi kalau kita misalkan di Luar Twitter, biasa, bang, saya aja nggak ngerti. itu sebenarnya dunia baru. Jadi kalau orang mengaitkan dengan dunia berita bohong tahun 1946 itu kasihan rakyat Indonesianya. Iya. Karena rakyat Indonesia ini dia harus menjadi rakyat yang masuk ke dunia digital kan. Iya. Sekarang Open ini. mind Open harus. mind. Iya, open society. Open society. Jadi sekarang keniscayaan baru dunia ini pasca Covid ya, orang semua beralih ke dunia digital. Iya. Nah, tiba-tiba kita menghina orang yang menggunakan Twitter dan YouTube. Iya. Ini sudah saya sampaikan kepada hakim ya Iya. sebagai bahan pertimbangan karena saya dosen di UMJ, Universitas Muhammadiyah Jakarta ya kan, kemudian saya doktor ya, saya interaksi dengan mahasiswa dengan dengan media sosial dan lain-lain. Ini mau dikerangkeng, ini kasihan rakyatnya gitu loh. Kasihan bangsa kita. Kita mau maju ke zaman yang lebih modern atau balik ke zaman batu gitu, zaman 1946. Kalau 46 kan wajar saja karena itu kan searah kan. Jadi kalau misalnya kita kasih pamflet, orang yang menerima pamflet kita nggak bisa protes karena tidak punya medianya kan? Iya, dan tingkat literasi masyarakat memang masih rendah. Iya, kalau bisa ini terhasut. Dan juga dia tidak punya klarifikasi apa-apa. Kalau sini kan mudah banget mengklarifikasi. Misalnya kita tidak setuju dengan berita ini, kita anggap ini berita bohong kan, kita tinggal searching aja betulkah itu berita bohong atau berita enggak kan? Iya. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk masih menggunakan pasal itu. Nggak ada alasan. Iya. Nggak ada alasan. Menurut saya sih gini ya, saya tuh bukan kagum ya, maksudnya gini, orang paling fasis di dunia itu kan nomor 2 mungkin menurut saya Putin ya, setelah Xi Jinping ya, menurut saya ya. Itu Putin ketika memenjarakan musuh politiknya si Alex itu dia tidak cari pasal demokrasi yang anti demokrasi, dia cari pasal penggelapan pajak gitu loh. Jadi Putin sendiri sebenarnya tidak mau dianggap menghina demokrasi gitu loh. Sama seperti dulu ketika siapa yang Al Capone, kan bukan karena pasal kriminal tapi penggelapan pajak juga. Jadi orang harus dicari yang make sense gitu. Iya, karena kalau kriminal dianggap wah itu nanti buat-buat ya kan. Iya. Kalau memenjarakan orang karena kebebasan berpikir di zaman demokrasi itu bisa merusak sebuah sistem sosial. Itu bahayanya kita dengan undang-undang itu. Saya selalu ingin mengatakan bahwa negara yang masih menghukum orang karena perbedaan pendapat, itu negara yang diragukan demokrasinya pasti. Iya. Nggak mungkin negara itu demokratis kalau masih menghukum perbedaan pendapat. Betul. Makanya kalau saya misalnya orang hukum mengatakan yang harus dihukum itu adalah orang yang memang betul-betul melakukan kejahatan. Iya. Dan kejahatan itu apa? Ya paling tidak ada sifatnya, bersifat fisik misalnya. Betul-betul menyentuh fisik atau merusak properti misalnya. Tapi kalau misalnya cuma sekedar maki-maki misalnya katakanlah, ya harusnya penegak hukum ya rekonsiliasi aja. Bayangkan yang maki-maki aja saya mengatakan rekonsiliasi, apalagi yang bersifat kritik. Iya, kalau saya kan dulu kan saya ikut SBY ya, jilid 1 kan. Teman saya bawa kerbau ke istana. Yang SBY itu kan. Ditulis SBY. Kan? Jadi saya tanya sama SBY, Pak, ini orang mau kita tangkap atau enggak? Ya kan SBY bilang enggak usah, itu kan demokrasi. Iya kan, padahal SBY sudah merasa terhina kan di asosiasi dengan kerbau kan. Nah itu kan walaupun dia bilang, siapa bilang SBY ini kan si Buya kata. Iya, tapi kan orang tahu S-nya besar, B-nya besar, G-nya besar. Banyak lagi sebenarnya yang dilakukan SBY. Memang menjaga demokrasi ini susah ya. Kita merebutnya, saya kan termasuk di penjara 1 kali di Laksus ya, Bakostranas dulu 1 kali. Tahun berapa itu? Waktu jadi aktivis di ITB? Aktivis ITB, 88 Januari saya di penjara 2 minggu ya. Kemudian tahun berikutnya di penjara karena saya minta Jumhur Hidayat waktu ditahan, saya minta dibebaskan, saya ditangkap lagi. Ya kan? Kemudian waktu itu memang zaman tidak ada demokrasi sama sekali ya. Wajar dalam tanda kutip gitu ya. Tanda kutip kita, tapi di zaman demokrasi sekarang kok masih ada gitu. Ini yang sebenarnya buat saya ya, tapi saya tidak mau
mendahului keputusan atau mendegradasi keputusan hakim. Iya. Ya, karena hakim ya pada dasarnya saya hormati sebagai pemberi keputusan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, karena itu sesuai undang-undang kehakiman yang saya mengapresiasi. Nah, tapi sebenarnya dalam konteks demokrasi ini kan, dengan demokrasi inilah kita sebenarnya yang disebut dengan persatuan nasional itu bisa terjadi. Bangsa kita harus bersatu. Iya. Kalau misalkan lihat, saya kan sebenarnya harusnya buat pledoi saya itu judulnya yang aslinya kan menggugat Indonesia menggugat. Oke. Ya kan, tapi karena pengacara saya ngasih saran jangan nanti terlalu keras, saya ganti demokrasi harus tetap dipertahankan. Oke. Tapi dalam menggugat Indonesia menggugat itu, saya itu kan sebenarnya menggugat pikirannya Bung Karno. Iya. Karena Bung Karno menulis Indonesia menggugat. Iya. Ya kan? Nah, dari 80 Ketika Bung Karno di penjara tahun 30-an. 29, Iya. 29 di sidang tahun 30. Iya. Bung Karno itu dari 80 source sumber referensi dia, Iya. ya, hampir mayoritas itu orang Barat. Oke. Ya, cuma satu orang Mesir ya, Mustafa Kamal atau apa namanya. Oke. Orang Indonesia nggak ada, dia tidak mencari referensi dari raja-raja Jawa dulu apa segala, nggak ada. Boleh lihat di bukunya Indonesia Menggugat ya. Nah, di situ Bung Karno mengemis kepada mengemis kepada hakim-hakim Belanda itu tentang pentingnya demokrasi di Indonesia. Ya kan, membiarkan rakyat itu untuk bersuara. Nah, jadi saya melihat kenapa itu tahun 1929 1930 itu peristiwa di mana founding fathers kita meminta dengan hormat agar diberikan demokrasi ya, rakyat Indonesia. Kenapa hampir 90 tahun kemudian itu masih sama juga? Masih gitu sama. Ya kan? Makanya kemarin waktu saya mau keluar penjara, saya ketemu dengan Imam Besar Habib Rizik, saya tanya, Bib, kan antum sudah kasih saya 3 buku untuk pelajarin, ya, 2 buku benar, 1 buku hasil pengajian bulanan Markas Syariah. Saya udah pelajari. Nah, saya ada pertanyaan soal buku demokrasi. itu buku karya dia? Buku karya dia. Buku karya dia. Nah, saya bilang, karena dia minta saya kan mempelajari Islam. Ya kan, saya ini kan sekuler lah dalam pengertian sekolahnya ya, akademisnya. Ya sama, saya juga SD, SMP, SMA sama kuliah kan, sampai S3 juga sekolah umum semua. Makanya alhamdulillah di dalam penjara saya punya kesempatan sekarang belajar tentang Islam. Ya. Nah, saya tanya sama Habib Rizik, Bib, bagaimana pandangan antum soal demokrasi? Oh, nggak ada masalah, fine, dia bilang, demokrasi oke. Nah, berarti antum tidak sama dengan Said Qutb dong, saya bilang. Karena Said Qutb totali menolak demokrasi. Ana beda, dia bilang. Nah, berarti antum lebih dekat kepada si ini. Jadi Said Qutb itu pemikir dari Mesir ya? Mesir, dia itu pokoknya kontranya itu jahiliyah dengan dengan Islam kan gitu kan. Nah, dia tuh pokoknya nggak ada, itu totali harus Islam, Tuhan atau Togut kan gitu. Nah, kalau Habib Rizik enggak, Habib Rizik itu berdamai dengan demokrasi. Misalnya konsep dia tentang negara syariah itu bukan maksudnya itu adalah melakukan ekspansi eksternal, tapi melakukan islamisasi internal gitu loh terhadap umat Islam. Kan? Sehingga negara syariah itu di kepala Habib Rizik adalah untuk tempat-tempat daerah yang mayoritas non-Muslim itu silahkan menggunakan dominan agamanya, ya kan, misalkan di Bali, ya kan, orang Hindu silahkan menerapkan syariat Hindu, misalnya gitu ya. Nah, sebaliknya juga di tempat yang Islam kan wajar orang Islam itu menjalankan syariat Islam. Nah, itu satu. Tapi jangan lupa syariat Islam bagi pemeluk Islam. Pemeluk Islam, ya. Orang non-Islam, non-Muslim ya enggak. Enggak ada masalah. Yang kedua, Habib Rizik itu menerima beberapa prinsip demokrasi ya, asal itu tidak misalkan demokrasi yang kita juga sedih ya, demokrasi semua orang boleh ngomong terlalu liberal ya, misalkan pelacur bisa ngomong politik seenaknya. Ya, menurut kita kan kalau pelacur lu jangan ngomong politik, kamu aja sebenarnya udah manusia pendusta, pendosa, ya kan, pencuri, koruptor, apa segala, kan sekarang ini kan semua equal. Nah, ini yang sebenarnya Habib Rizik menolak dan saya setuju. Maksudnya demokrasi yang diminta Habib Rizik adalah demokrasi bermoral. Nah, di sini saya akhirnya melihat bahwa hampir semua mayoritas segmen-segmen asli bangsa ini termasuk Habib Rizik itu orang-orang yang siap duduk bersama dalam rangka demokrasi. Nah, ini yang menurut saya tidak boleh lagi ke depan ada
undang-undang yang membuat demokrasi itu terhinakan. Itu aja sebenarnya yang Dan penting. celakanya yang kita sedih adalah masih banyak tidak hanya penguasa. Kalau penguasa kan wajar ya, karena penguasa itu selalu merasa terancam Iya, iya. bahwa kekuasaannya akan diambil orang, Iya. sehingga dia mempertahankan dengan segala cara. Iya. Tapi ini kan banyak orang-orang yang di luar kekuasaan, mungkin hanya karena soal rupiah ya kan, Iya, iya. tega-teganya gitu untuk mengkhianati demokrasi dengan mengadukan orang yang berbeda pendapat, mimpi saja dilaporkan ke baris krim pernah kan gitu. Ya tapi saya sebenarnya bukan di situ juga, Bung Iya. Repli ya. Saya kalau yang disebut orang buzzer rupiah, is oke lah. Iya. Kan dia cari makan ya. Iya. Saya ini kan berjuang melawan Soeharto kan lama. Saya ini kalau bisa dibilang pengkader orang di ITB, saya itu pengkader utama. Ya, Bayi Jumhur Hidayat itu kader saya. Ya kan, kemudian sampai ketua alumni ITB Sawal Lubis itu kader saya. Saya mengkader cukup lama orang-orang di ITB ya, dari tahun 85 sampai 98 sampai 2000-an juga banyak. Saya ini tokoh dulu namanya PSIK, Perkumpulan Studi Ilmu Kemasyarakatan di ITB itu sayapnya yang ngerti politik lah, tapi Iya. sering dibilang orang PSI kecil. Oh, Nah, gitu ya kan. Nah, kita ini saya mau bilang itu maksud saya itu ada batas-batas ya, ada batas-batas di mana kita ini sebenarnya kalau kita dulu sama-sama mengkritik Soeharto, iya. sama-sama mengecam authoritarian regime Iya. Soeharto, sama-sama mengecam oligarki yang disebut oleh ahli oligarki dari Amerika nih, Jeffrey Winters ya. Winters ya. Jeffrey Winters, Jeffrey Winters. namanya Soeharto ini sebagai sultanik oligarki, kan dia membagi ada 4 Oke. oligarki Indonesia, sultanik oligarki Soeharto ini kita sama-sama mengecam. Kok sekarang teman-teman saya itu ya bergeser melihat itu orang bermusuhan secara politik identitas. Nah, harusnya kan jangan dong. Saya tidak pernah tidak pernah ragu bertukar pikiran dengan orang mau dari kiri maupun dari kanan. Oke. Dulu saya mendirikan organisasi namanya Prodem, Prodemokrasi. Iya. Itu kita disebut KKO. Iya. Kiri kanan oke. Kanan kiri oke. Kanan Iya. oke ya. Iya. Nah, kenapa? Karena kita yakin bahwa kita bisa menemukan yang terbaik dari spektrum pemikiran yang luas ini. Iya. Jangan ini kita benturkan dengan orang, misalkan teman-teman saya mengejek-ngejek Profesor Din Samsudin radikal gitu. Iya. Padahal saya udah tahu dari dulu Din Samsudin ini orang paling lembut. Tidak mungkin radikal, misalnya kayak gitu ya kan. Iya, dan kita juga tahu dia dulu di LIPI kalau nggak salah ya. Iya, dia Pernah jadi dirjen pernah di Golkar sebagai ketua Litbang Golkar. Apa yang buruk kita dulu itu kan udah pasti dia bukan radikal. Nggak mungkin radikal. Nggak mungkin radikal. Nah, makanya ketika saya bilang ini kenapa ya orang-orang jadi agak korslet banyak. Nah, saya berharap ini Indonesia ini jangan kejebak dengan blaming politik identitas. Ya, saya terus terang aja saya kecewa. Ya, saya nggak mau. Saya ketika saya mengapresiasi Habib Rizik, bukan saya karena pengikut Habib Rizik, bukan. Iya, iya. Ya kan saya mengapresiasi beliau ketika beliau masuk ke tema-tema struktural Iya. yang disebut misalkan adalah ketika dia mengecam oligarki. Iya. Ya kan, quote and quote disebutnya 9 naga menjadi 9 cacing. Itu kan sebenarnya bentuk perlawanan yang sah. Karena Soekarno sendiri di Indonesia menggugat hampir semua pikiran Bung Karno itu adalah mengecam oligarki Eropa. Iya. Ya kan, kenapa ketika Soekarno mengecam oligarki penjajahan, nah kok kita sekarang mengecam oligarki kok dianggap sebagai kejahatan. Nah, saya di situ saya bertemu dengan pikiran Habib Rizik, bukan ketika Habib Rizik menawarkan sebuah pikiran Islam, bukan. Jadi kalau saya misalnya suka mengambil tema Habib Rizik, karena pada dasarnya saya tidak suka orang diperlakukan tidak adil. Yes, oke. Apalagi kalau kita punya ilmunya, Iya. kok begini aja orang bilang saya fine, saya sehat, dan dihukum 4 tahun. Iya, betul. Sama dengan hukuman koruptor, gitu kan? Betul. Allahu Akbar ya kan? Iya. Gitu. Karena orang kan banyak yang dia tidak paham misalnya soal Islam. Islam itu kan spektrumnya kan besar sekali, antara pemikiran Ibnu Rus, Al-Kindi, kemudian Avicenna ya, Ibnu Sina ya, Ibnu Al-Farabi dengan
dengan pikirannya Al-Ghazali, ya, Said Qutb, Habib Rijik, itu kan spektrumnya luas. Jadi Islam itu juga nggak bisa dikotakkan seolah-olah dogmatis semuanya. Karena radikal, apalagi hati-hati nanti negara ini menjadi negara Taliban gitu ya. Iya, padahal Talibannya udah berkuasa di Afghanistan kan. Iya, tapi apapun itu kan kita paham Bang ya. Sebenarnya kan ada orang yang melakukan itu karena dia tidak tahu. Tapi ada yang sengaja memang karena dia tahu, tapi karena kepentingan oligarkinya dia ingin pelihara, terutama kepentingan kekuasaannya, maka dia bunyikan terus itu kan. Sama seperti Soeharto membunyikan terus bahaya laten komunisme dan lain sebagainya kan. Sekarang bahaya laten kanan selalu dibunyikan. Ya, makanya kalau Jeffrey Winters itu kan dalam pikiran dia. Kan Jeffrey Winters ini kan sebenarnya orang yang dirujuk oleh KPK sebagai pemikir oligarki. Jadi KPK itu pernah mengadakan seminar tahun 2020 kalau nggak salah, saya bulan Juni itu pembicara utamanya si Jeffrey Winters. Nah, Jeffrey Winters ini mengatakan bahwa itu seperti oligarki Amerika seperti Bill Gates, seperti Warren Buffett apa segala, itu mereka mempunyai namanya defense industry. Defense industry ini maksudnya bagaimana mereka mempertahankan diri, mempertahankan kekayaannya, mempertahankan oligarkinya. Mereka punya lawyer yang kuat yang banyak, mereka punya orang yang menyogok kiri kanan, mereka punya media dan lain-lain. Itu wajar aja di seluruh dunia sebenarnya oligarki itu berusaha mempertahankan diri. Tapi ketika di Amerika, di negara demokrasi, orang-orang mengkritik oligarki, nggak ada yang ditangkap. Gitu loh. Jadi intinya adalah kita kan tidak bisa menghalangi watak buruk manusia. Betul. Tapi yang paling penting kan penguasa harusnya menjaga demokrasinya. Jadi kalau misalnya kita mengkritik oligarki, mengkritik siapapun, kalau mereka tidak suka, ya bukan kita ditangkap. Kalau mereka tidak suka, ya silakan mereka menggugat kita secara perdata misalnya. Yang kedua kan juga gini, kita kan bukan, maksudnya gini, yang kita tuntut itu kan sila kelima, undang-undang Pancasila, keadilan sosial, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Jadi sebenarnya kan tidak mungkin sebuah bangsa sebesar Indonesia 270 juta penduduk ini tidak mempunyai konsep tentang keadilan sosial, kesejahteraan sosial bersama, share prosperity, pasti punya kan. Nah, kalau misalkan antara grassroots, rakyat miskin, dan orang-orang kaya ini merujuk pada sila kelima itu, dan histori kita memang didirikan bangsa ini adalah untuk pencapaian keadilan sosial, harusnya kan bisa dirumuskan. Bisa dirumuskan bagaimana supaya tidak ada satu orang yang menguasai pertambangan, menguasai perkebunan, menguasai perminyakan apa. Karena itu kan barang-barang Tuhan. Itu kan barang-barang ekstraktif. Padahal pasal 33 kan sudah bilang begitu kan? Udah gitu. Nah, sebenarnya kan ketika orang mengkritik oligarki ini bukan kemudian dia anti pada sebuah ras. Ya kan, yang awalnya mau coba dituduhkan kepada saya dan Jumhur, ya kepada saya kan akhirnya dicabut. Saya kan pertama kan mau dikejar penyebaran kebencian berdasarkan sara. Saya bilang sama penyidiknya, kamu mau yakin saya sara nggak sara gimana? Istri saya kan orang Belanda, saya bilang. Ya kan, kalau istri saya orang Belanda, saya sara kepada anak saya dong sama istri saya. Abang Belanda asli anaknya? Iya, istri saya orang Belanda asli. Iya kan, jadi bagaimana saya mau sara? Mungkin mereka geser kan, akhirnya nggak jadi di undang-undang ITE berdasarkan sara, jadi masuk ke undang-undang 1946 saja. Nah, saya bilang saya nggak ada urusan dengan sara. Saya juga sekarang bekerja juga dengan dan orang. Itu lebih berat Undang-Undang 1946. Lebih berat, tapi bisa kombinasi kan dia. Ada ininya, ada gradasinya. Ada gradasinya. Kalau itu 6 tahun doang. 6 tahun, tapi kan 10, 6 kan itu kan artinya kan kita takutnya 10 jatuhnya ke 6 kan gitu kan. Nah, tapi ketika saya bilang gitu kan mereka mikir juga di mana mencari sah ganda melakukan diskriminasi, sementara saya memang diverse dari dulu. Ya kan, istri saya orang Belanda asli, Toto, ya kan, mertua saya pengagum saya sekarang orang Belanda asli, ya kan, anak saya Indo, ya kan, saya mau dituduh sara, anak saya sekolahnya sekolah internasional, ya kan, gimana? Saya pikir kamu bener nih, saya mau dituduh sara, saya bilang gitu, akhirnya mungkin geser ya kan. Nah,
seperti ini. Jadi mereka nggak ngerti konstruksi kita berpikir ya. Kan kita ini kan orang yang hidup dengan berpikir. Ya kan, kalau kata René Descartes kan gitu. Ya kan, kau hidup karena kau berpikir kan gitu kan. Nah, aku berpikir maka aku ada. Aku ada kan gitu. Nah, kita itu dunianya begitu, bukan dunia kita kritik-kritik oligarki kemudian kita datang ke oligarki minta uang ya kan atau meras. Enggak. Ini saya udah melakukan diskusi ini kepada beberapa konglomerat sebenarnya untuk tentang share prosperity ini, dan mereka nggak menolak. Nggak menolak gitu loh. Ini cuman soal soal waktu aja ya. Someday maybe kalau kita ada di dalam kekuasaan yang bisa mengajak mereka berunding dengan rakyat, dengan Habib Rizik, dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah, NU apa, mungkin ini bisa diselesaikan kalau ada political will dari yang berkuasa gitu. Iya, tapi kan Abang mengandaikan bahwa semuanya hanya bisa diselesaikan dengan niat lurus kan begitu. Padahal kan barangkali ada komponen-komponen masyarakat, dia tahu bahwa niat Abang lurus, ya kan, untuk distribusi kesejahteraan, prosperity. Tapi kan masalahnya ada orang yang tahu dan dia tidak mau melakukan itu kan, karena itu dengan segala cara pikiran-pikiran distribute prosperity ini ya di stop. Kan kadang-kadang kan oligarki itu kan selalu begitu kan? Ya, makanya gini kan, kita kan harus melihat beberapa model. Ya kan, kalau kita lihat model paling ekstrim dalam pengertian model yang bagus itu kan negara-negara Skandinavia. Skandinavia ya, Finlandia, Denmark, Sweden ya, Swedia ya. Nah, kemudian kita geser dikit di Eropa Barat, Amerika. Eropa Barat dulu. Jerman, ya, Belanda, Prancis ya. Kalau kita lihat bukunya si Thomas Piketty tentang inequality ya, tentang kapital ya, tentang kapital yang dia membahas inequality selama 200 tahun dari 1810 sampai 2010 itu kan memang terjadi koefisien Gininya itu makin kecil kan di sana. Jadi di Paris itu dulu dari 0,7 itu jadi 0,3 ya kan, di Jerman di apa segala. Nah, artinya apa? Artinya tidak membunuh orang kaya di sana, tidak menghilangkan orang kaya. Misalkan di Belanda itu yang punya bir Heineken itu, Heineken bir itu misalkan itu kan tetap jadi kaya raya sampai sekarang gitu. Tapi di Belanda itu orang tidak ada persoalan lagi tentang. Tapi gapnya udah nggak ada lagi. Semua orang menjadi mayoritas kaya. Jadi bukan melorot yang begini, tapi bagaimana lift up yang ini kan? Lift up ya. Jadi nggak persoalan sebenarnya. Kecuali kita contohnya Amerika tadi yang buruk ya contohnya, karena Amerika ini kan orang tidak bisa berubah ininya. Jadi kalau gerakan Occupy Wall Street itu kan 99% ya kan. Jadi satu lawan 99%. Jadi satu orang kaya raya kapitalis oligarki lawan 99% yang dihisap. Itu kan gerakan-gerakan dari kelompok-kelompok sosialis di Amerika susah. Kalau di Eropa ada contoh kok. Jadi kita tidak membunuh orang kaya. Ini nggak ada konsep membunuh orang kaya. Kita mengangkat orang miskin. Padahal orang kaya itu kalau dia misalnya orang miskinnya diangkat kan dia aman, security-nya malah lebih bagus. Sangat aman, sangat aman. Itu sebenarnya kalau kita ngobrol heart to heart ya dengan mereka ya, itu mereka menerima kok. Menerima, iya. Saya beberapa pengalaman saya ya menerima gitu. Tapi ada satu soal Bang, bagaimana dengan dunia percentengan kan, kalau semuanya on the right track, tidak ada kesenjangannya sedikit, dunia percentengan kan tidak jalan. Abang paham maksudnya kan? Ya, paham. Jadi kan waktu saya komisaris di sebuah perusahaan ya, garmen dengan 5.000 karyawan ya di Bogor ya. Saya komisaris. Saya bilang kita harus tingkatkan kesejahteraan buruh. Buruh itu harus di atas upah minimum, saya bilang. Dia bilang, "Cip, dari mana jalannya?" Gampang, gue bilang. Sekarang jatah-jatah preman lu kurangin. Ya kan, jatah preman tuh apa misalkan? Itu barang-barang sisa. Ya, benang sisa, kemudian garmen sisa yang reject apa segala. Jangan kasih ke preman, saya bilang. Preman mau preman berdasi maupun preman biasa ya kan. Saya bilang kasih aja ke buruh, koperasi buruh. Nah, itu kemudian diikuti omongan saya. Akhirnya kesejahteraan buruh tuh tinggi, naik gitu loh. Nah, jadi sebenarnya itu soal metode aja, soal cara ya. Itu gampang lah. Itu di Indonesia ini saya pernah ngomong sama Abu Rijal Bakri. "Bang, abang punya rencana mau bangun 5 juta hektar sawit. Ngapain?" saya bilang.
Supir saya aja punya abang di Bengkulu dengan punya 5 hektar udah bisa naik haji, Bang. Ya kan? Oh, itu ya kaget ya Abu Rijal Bakri. Abang kalau punya 5 juta, kalau abang bagikan ke 1 juta orang, masing-masing dapat 5 hektar, maka ada 1 juta orang naik haji tiap tahun. Abang kan bahagia, saya bilang, karena abang mainnya cuma nanti di hilir aja. Abang buat pabrik kelapa sawitnya, ya kan, main di hulu, di hilir untuk buat sabun, buat produk-produk turunan. Sawit untuk lahannya biarin aja dikuasain oleh rakyat Indonesia, petani, dia dapat bisa naik haji tiap tahun, saya bilang. Ya itu ada semua, ada rumusnya. Kita ini kalau percaya dengan teknokrasi, dengan akal sehat, ya, dengan rasionalitas, nggak ada yang nggak bisa dipecahkan, bisa dipecahkan persoalan. Gitu. Yang jadi masalah adalah kalau orang terlalu menghamba pada kekuasaan, menghamba pada resource, menghamba pada biaya pemilu yang mahal, itu biasanya garong semua. Makanya kan kita kan harus mendorong sebuah masyarakat yang beradab. Masyarakat beradab ini kan kita misalnya lihat Habibie, ya. Habibie ini kan dari masyarakat beradab. Ketika dia presiden, saya kan termasuk bagian dekat Habibie. Kita bilang, Pak Habibie, ini kita bisa akalin, Pak, supaya Bapak tetap presiden. Oh, come on, dia bilang, being president is not everything for me, gitu. Ya kan Habibie bilang, aku presiden nggak segala-galanya, ya. Kemudian Gus Dur juga begitu. Orang patean. Orang patean, istilahnya. Nah, kita harus mendorong sebuah leadership nasional yang memang dia tidak hamba kekuasaan. Artinya kalau tidak mampu, ya mundur aja. Mundur, dan kedua jangan cari makan dari kekuasaan. Gitu loh. Kita harus pinter. Tanpa kekuasaan juga kita harus makan. Ya kan? Dan jangan takut kehilangan kekuasaan. Jangan takut. Seolah-olah kalau tidak berkuasa nggak bisa makan. Betul. Dan kedua itu kan harus ada konsep tentang harta haram itu. Ya kan? Makanya di dalam penjara saya dapat kontemplasi, ya. Saya dikasih buku sama orang Wahabi, judulnya Harta Haram. Dikasih sama orang Maliki, ya, si Jaim Saidi dikasih buku tentang uang emas, ya, dinar, ya. Zaim Saidi yang kemarin itu ditangkap juga di situ. Tangkap juga, ya, satu kamar sama saya. Ya, dikasih ya buku-buku yang menyentuh ya buat saya, ya. Misalkan sebenarnya ya pada dasarnya manusia ini apa sih yang dicarikan? Kan happiness, ya. Happiness itu kan hanya bisa terjadi kalau spiritualitas kita kan mencapai ini kontemplasi paling tinggi, ya. Nirwana kalau kata orang Hindu, Buddha itu, nirvana. Nah, dalam Islam itu kan kalau kita penyucian jiwa, ya. Nah, kalau kita harta haram itu kan jiwa kita kan, kalau kata Al-Ghazali kan ketutup itu. Hati kita itu. Nah, kalau hati ketutup, jiwa ketutup tuh gimana kita bisa bahagia? Menurut saya nggak mungkin bahagia kalau hatinya ketutup. Tapi bahagia kita adalah bahagia dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Menurut saya sih di dunia aja pun orang pasti tidak bahagia. Ya kalau dia itu jiwanya ketutup. Apalagi di akhirat gitu. Maksudnya yang kita kejar happiness itu dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat, iya. Dan Anda tidak mungkin bahagia di dunia pun, even di dunia. Kalau tidak mengejar akhirat, tapi tidak bisa juga mengejar akhirat saja tanpa mengejar dunia. Kan benar. Ada keseimbangan, ya. Keseimbangan, iya. Gitu. Nah, makanya saya bilang orang kalau korupsi, saya bingung, orang kalau korupsi apa yang mau cari dari korupsi? Ya kan seperti itu kan. Orang kan tidak orang kelimbangan harta kan juga tidak akhirnya bahagia. Pasti itu pasti hukumnya, gitu loh. Begitu hartanya banyak, maka ketika mendapatkan dari korupsi, maka terlalu banyak yang harus ditutupi. Terlalu banyak, godaannya terlalu banyak. Dan harus banyak pula yang harus dibayar. Harus dibayar. Akhirnya dia nggak bahagia. Tapi Bang, begini Bang, biasanya orang yang namanya blessing in disguise itu adalah di satu sisi dia diperlakukan tidak adil. Saya menganggap Abang mungkin merasa diperlakukan tidak adil dengan hukuman ini. Tapi di sisi lain kan ada blessing-nya, ya kan, rahmat tersembunyinya. Biasanya itulah kesempatan untuk kontemplasi, untuk recharge, ya kan, membaca dan lain sebagainya. Nah, ketika Abang 10 bulan ini di rutan, ya, Mabes Polri, rutinitas Abang tuh apa aja sebenarnya? Dan yang paling berharga apa aja misalnya? Ya kalau saya ini kan dari dulu pengen ambil postdoktoral, yang tidak pernah tercapai, ya kan. Nah, dengan 10 bulan ini kan saya asumsikan saya postdoktoral. Saya baca itu mungkin ratusan buku atau pikiran orang selama di penjara ini, di tahanan, ya. Di tahanan, ya. Saya nggak pernah membayangkan saya bisa
membaca pikirannya si Richard Wolff. Richard Wolff ini adalah salah satu tokoh komunis yang masih hidup di Amerika. Ini Amerika. Kita punya kesempatan lah dengan cara kita lah ya untuk mendapatkan informasi ya, informasi. Jadi 100 pikiran lebih ya. Misalnya pikiran tuh dari mulai kanan Schwab, ketua Forum Ekonomi Dunia ya. Kemudian pikiran pemilik PayPal. Ya, bagaimana tren-tren dunia yang terjadi ya. Itu saya spektrumnya luas ya, termasuk ya kalau Stiglitz udah biasa langganan saya kan, Stiglitz, kemudian si Joseph Stiglitz, Thomas Piketty, kemudian Jeffrey Winters dari Jeffrey Sachs tentang properti, ekonomi, kemudian macam-macam. Nah, itu satu sisi saya menjadi sangat dalam tentang pikiran mereka. Yang kedua, yang Islam. Nah, saya punya kesempatan banyak untuk membaca Ibnu Rus, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Kindi, kemudian saya rujuk lagi ke belakang Plato, Aristoteles yang menjadi referensi mereka juga ya. Kemudian Al-Ghazali yang dianggap terlalu dogmatis ya. Ihya Ulumuddin kan itu bisa di-download lah kira-kira gitu ya. Kemudian bukunya Habib Rijik ya, Ibnu Taimiyah, kemudian ya macam-macam. Jadi saya habis waktunya di sana. Nah, ketika saya harus membuat pledoi ya, saya memang konsentrasi saya pledoi saya itu yang tadi saya sebut menggugat Indonesia menggugat. Terus saya selesai 140 halaman. Jadi kalau kemarin tidak jadi dibacakan tuh artinya saya buat jadi buku nanti. Nah, buku kedua saya itu buku tentang pikiran-pikiran saya baik pribadi, personal maupun beberapa pikiran saya yang saya terbitkan di sebuah media online atas nama orang lain atas nama orang lain, itu nanti jadi 2 buku. Jadi saya memproduksi 2 buku di situ. Nah, itu kemudian yang ketiga itu saya ketika ada jumhur, saya punya kawan partner berpikir ya, jumhur satu kamar saya kan. Nah, kemudian ketika dia bebas duluan memang saya gelisah itu. Saya gelisah, akhirnya ya saya banyak akhirnya ya habis di buku. Ya juga saya ada teman di sana, Napoleon Bonaparte ya, irjen yang dituduh korupsi, yang saya sendiri agak curiga dengan tuduhan itu ya. Orangnya baik, punya pikiran luas. Kemudian Habib Rijik ya, kadang-kadang saya kirim surat, kemudian dia kirim pesan ke saya dan lain-lain gitu. Itulah waktu saya. Kalau dengan masyarakat lainnya saya udah nggak bisa bergaul karena itu beda frekuensi udah nggak sanggup saya bergaul itu di sana. Karena barangkali yang lainnya betul-betul kriminal murni ya. Ya mungkin 20%-nya enggak lah ya. 20%-nya itu masih bisa dipertanyakan. Karena banyak juga orang kasus sengketa ya, bisnis ya. Lalu dilaporkan, ditangkap gitu. Waktu Ustadz Maher meninggal di tahanan Polda atau Bareskrim? Bareskrim ya, saya sangat sedih ya karena kan Habib Rijik ketika datang di Bareskrim, saya sholat Jumat bareng Habib Rijik, dia bilang, Saganda, saya minta tolong kamu jaga Ustadz Maher. Saya bilang ini Ustadz Maher ini udah banyak ngeluh terus, udah nggak benar perjuangannya. Saya bilang pokoknya Saganda saya titip jaga Ustadz Maher. Nah itu jadi saya nggak sanggup menjaganya, meninggal. Ya maksudnya itu ada problem ini juga ya, tekanan psikologis ya, mental ya. Mungkin karena masih muda itu ya. Ya maksudnya harusnya orang yang memenjarakan dia kasusnya itu memaafkan dia, tapi kan terakhir kan tidak ada maaf kepada dia ya, sehingga dia tekanan mental gitu. Sampai meninggal ya. Iya. Walaupun sebenarnya akhirnya itu kan sudah diperbaiki dengan Kapolri sekarang kan. Kalau misalnya itu bersifat pencemaran nama baik, maka yang bersangkutan yang harus mengadu bukan orang lain. Dia kan yang ngadukan orang lain kan. Iya. Yang kerjanya ngadu-ngadu. Saya kurang ngikutin follow up dari Kapolri punya kebijakan ini, saya belum tahu. Ya tapi paling tidak agak berkurang sedikit lah sekarang. Mungkin berkurang ya, mungkin. Soalnya kalau kemarin itu
yang dicemarkan si A, yang mengadukan si B. Iya, iya. Kan betul. mestinya kan tidak begitu. Betul, betul. Karena ini kalau kita bicara delik aduan, yang bersifat delik aduan ya, Iya. kan pencemaran nama baik itu delik aduan yang 4 tahun itu. Betul. Itu memang sekarang disyaratkan yang bersangkutan yang mengadukan. Iya, iya, iya. Mudah-mudahan bisa dilakukan ya. Iya, itu karena itu perintah Kapolri, itu sedikit jalan sepertinya. Karena kemarin itu menurut saya tuman. Kalau bahasa apa? Bahasa Palembangnya tuman ya. Kalau bahasa Indonesianya berlebihan ya. Iya, iya, iya. Jadi berlebihan itu adalah, loh, kok ini Ustadz Maher ditangkap atas pengaduan si A padahal dia dianggap menghina si B. Iya, iya. Kan begitu. Iya. Apalagi kemudian dikonstruksikan mudah sekali orang mengatakan kebencian didasarkan sara dan lain sebagainya ya. Ya mungkin ada 10, 20 orang yang begitu. Nah, itu Selama menurut saya selama saya di situ. ya, menurut saya itulah salah satu indikator bahwa negara kita ini belum negara demokratis. Iya. Padahal kalau misalnya penyelesaian yang paling masuk akal, kan gini konsepnya itu Bang. Kalau kita bicara mengenai ini kan konflik antar warga negara. Kalau konflik antar warga negara, sebaiknya negara nggak usah ikut-ikutan. Iya. Iya. Misalnya saya mencemarkan nama baik Abang. Ketika Abang ngadu ke polisi dengan menggunakan pasal pencemaran nama baik, harusnya polisi bilang, ya kamu gugat aja secara perdata. Iya, iya, iya. Nah sayangnya pasal itu masih ada. Iya, iya. Pasal tentang pencemaran nama baik yang dipidanakan itu masih ada. Di KUHP ada pasal 310. Iya. Kemudian di Undang-Undang ITE pasal 27 kalau tidak salah. Karena dia masih ada ya itulah digunakan. Padahal harusnya negara kan tidak boleh berpihak dalam konflik warga negara. Iya, iya. Apalagi kalau yang konflik itu salah satunya pejabat. Iya. Bagaimana mungkin dia netral Betul. petugas atau penegak hukum yang notabene di bawah Iya. jabatan itu. Iya. Itu. Ya maksudnya gini ya, kalau kritik terhadap pejabat itu kan itu sah-sah aja ya. Ya Itu ini katakanlah bukan kritik. Ini dianggap pencemaran nama baik. Misalnya Iya. betul-betul pencemaran nama baik betul. Nah, konsepnya kalau memang dia pencemaran nama baik, ya dia warga negara sama warga negara. Karena pejabat itu tidak boleh tersinggung karena pejabat itu bukan benda hidup. Iya, iya. Karena itu sepanjang itu dia mengkritik jabatan, maka tidak boleh harusnya diapa-apakan. Tapi begitu dia sudah orang, ya dia harus bertindak sebagai orang juga. Iya. Nah, karena orang sama orang, warga negara sama warga negara, ya selesaikan jalur perdata harusnya. Ya, makanya kan di sini kan tiang utama yang kita harapkan ini kan Mahkamah Agung ya. Iya. Mahkamah Agung ini sebagai institusi yang Benteng keadilan. terbebaskan ya. Benteng keadilan terakhir dari orang bilang. otoritariannya Soeharto. Iya. Nah, dulu kan dia di bawah eksekutif. kan. Iya. Tapi setelah Soeharto tumbang, Iya. itu kan mereka menjadi yudikatif benar. Iya. Ya kan? Itu mudah-mudahan mereka hakim-hakim mereka apa segala itu punya komitmen terus-menerus untuk menjaga ya peristiwa politik ini jangan ada kriminalisasi dan lain-lain. Iya. Ini di tangan mereka. Sebenarnya kan kalau kita bicara filternya, filter utama itu kan di tangan eksekutif. Dalam hal ini penegak hukum. Ya makanya kalau eksekutif Polisi, saya iya. sebut tadi kan bukan filter karena dia merasa terhinakan ketika karena ini pejabat iya. ya dia kemudian merasa tidak senang dikritik, Iya. dia kemudian sakit hati. Nah, Dia bisa menggunakan aparat sampai kejaksaan. Nah, Tapi bentengnya harusnya di hakim. Karena hakim ini harus bisa memutuskan. Iya. Makanya ketika saya di Pengadilan Negeri Depok, Ya. ya kan itu saya menghormati benar hakimnya itu. Iya. Ya, mungkin hakim di tempat Habib Rizik saya beda lah. Tapi saya melihat hakim yang ketua majelis hakim saya itu, saya kan memang online ya. Tapi saya melihat dia betul-betul kelihatan. Oh, abang nggak pernah offline? Nggak pernah, nggak dikasih. Nggak dikasih ya? Tapi orangnya sangat kredibel karena saya mengikuti betul peristiwa sidang itu di mana pengacara saya begitu galak apa segala. Dia betul-betul pengacaranya Al-Katiri, ya dia begitu galak tapi ya akhirnya dia ini ya, maksudnya dia berusaha melihat secara jernih. Ya jadi kalau memang pasal itu ada di dakwaan ketiga bahwa Twitter saya dianggap berlebihan dan dapat tuh potensi. Iya, potensial bukan langsung terjadi.
Ya itu kan memang pasal karet, dia pasti kena kan ke situ Iya, kan. iya. Nah, tapi menurut saya itu disitulah rasional hakimnya. Artinya Ya kan? dia mempertimbangkan arus kanan dan arus kiri. Iya. Dan iya. itulah komprominya, Komprominya dalam tanda kutip. gitu. Jadi saya Iya. pikir kalau hakim-hakim seperti ini mendominasi bangsa Indonesia ini, minimal kekhawatiran kita sementara ini ya, karena Iya. kita belum bisa memperbaiki dulu. Ya, demokrasi 100%. Ya minimal di hakim lah itu. Di harapan hilirnya saya. Di masih ada hilirnya harapan. Ada harapan. Jadi hakim tuh betul-betul memutuskan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa itu. Sesuai dengan irah-irah putusan ya. Ya undang-undang kan, undang-undang kehakiman kan. Iya, jadi disebutnya irah itu. Irah, ya. Kepala putusan itu. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya tidak hanya dipertanggungjawabkan di dunia tapi juga di akhirat. Iya. Jadi kalau Pancasila itu sila ketuhanan dan sila keadilan. Iya, betul. Jadi tidak hanya itu. Jadi sekarang Abang sudah mengajukan memori kasasinya? Udah tanggal 13 Juli kemarin. 13 Juli ya. Iya, udah Putusan pengadilan tinggi tanggal berapa? 20 yang kita terima itu 21 Juni. 21 Juni Iya. putusan pengadilan tinggi itu tercatat ya. Karena iya. diterima ya. Iya. Kemudian memori kasasi. Jaksa dulu ini kan. Jaksa dulu banding, menyatakan kasasi. Kasasi. Iya. Kemudian kita ketahui di akhir 14 hari ya setelah tanggal 21 itu, berarti di akhir Juli kita tahu Iya. ternyata udah putus ya, kita agak terlambat terimanya ya Iya. kan. Kemudian kita tahu jaksa kasasi ya kita ikut kasasi juga. Oke. Tetap lawyernya tetap sama ya. Sama, kita minta bahwa saya ini kan kembali ke keinginan kita, saya dibebaskan murni karena saya ini sebenarnya tidak menyerang siapapun ya. Iya. Saya ini hanya menyatakan pendapat gitu. Iya. Dan itu juga tidak spesifik ke orang kan. Nggak ada, tidak ada. Saya kebijakan kalau orang Iya. buat omnibus law ya kita Iya. kritik omnibus law, dan yang mengkritik omnibus law ini hampir semua institusi masyarakat yang ada. Ya, dan itu institusi yang kredibel ya. Muhammadiyah, UGM bahkan ya. UGM, Iya. bahkan pakar hukum tata negara UGM Jenal Mokhtar itu. Iya. Itu minta supaya rakyat melakukan pembangkangan sosial. Iya, Sebenarnya itu social disobedience. itu Iya. paling Iya. mengerikan gitu. Iya. Dan itu dia sebagai pendukung Jokowi juga saat ini kan. Artinya dia melakukan dulu ya. Saya nggak tahu ya, waktu saya kejadian itu saya pikir dia masih pendukung ya, tapi dia kan melakukan otokritik ya. Artinya Iya. kan Enggak, sebenarnya bukan pendukung ya, tetapi rasionalitas saja. Jadi ketika dianggap benar ya kita nyatakan benar, tapi ketika sudah tidak benar ya kita harus mengatakan tidak benar. ya misalnya kalau Busro Muqaddas misalkan Muhammadiyah menyerang RUU Omnibus Law, orang Iya. bilang lu oposisi Iya. kan gitu kan. Tapi Jenal Arifin Mokhtar ini kan dikasih komisaris Pertamina, misalnya kayak gitu ya kan. Anak usaha Pertamina artinya masih dulu tapi Dulu ya. sudah mundur 2014 2018. Oke ya. Tapi bukan itu yang menarik. UGM sebagai institusi, Fakultas Hukum UGM itu dari Profesor Maria Sumarjono, Sigit Rianto dekannya. Jadi satu institusi Fakultas Hukum itu mengkritik undang-undang Omnibus Law sebagai undang-undang yang kacau balau. Sesuai dengan dimensi keilmuan mereka. Ada yang agraria, ada yang perburuan gitu. Jadi kalau misalnya yang mengkritik orang yang kompeten secara keilmuan, masa sih nggak didengarkan, ya kan? Kira-kira begitu. Dan lucunya misalkan di dalam sidang Jumhur Hidayat ya, Iya. ketika dihadirkan saksi dari pengusahanya, Iya. karena Jumhur dianggap menghina pengusaha, karena pengusaha ini yang Merasa tidak terhina. punya kepentingan terhadap RUU Iya. Omnibus Law. Iya. Itu Haryadi Sukamdhani. Iya. Ya kan sebagai Ditanya perwakilan dari terhina apa enggak, asosiasi pengusaha. Enggak, dia bilang saya malah minta Jumhur dibebaskan. Jadi kan sebenarnya siapa yang merasa terganggu? Kan kita nggak ngerti. Ketika kita mengkritik Omnibus Law ya biasa aja lah. Saya Iya. kan komisaris juga di perusahaan. Tapi memang ya, justru itu it is a big question ya, pertanyaan besar. Kenapa begitu reaktifnya ya, the invisible hand ini, katakanlah tangan tak terlihat ini, ketika ada kritik Omnibus Law itu ya, itu yang menurut saya ya kita tahu sih jawabannya, tapi maksudnya terlalu berlebih-lebihan sampai tega-teganya memenjarakan orang gitu. Ya itulah, itu ya maksud saya makanya tadi kembali kepada
Bung Repli tadi kan saya bilang saya ini mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala ada dosa. Sehingga penjara itu buat saya adalah nyuci dosa. Jadi saya kembali kepada takdir ya. Jadi nggak bisa lagi saya kepada logika karena secara logika saya ini 6 tahun mengkritik Jokowi. Iya kan, dan saya ini punya hubungan baik dengan beberapa Menteri Jokowi dan orang-orang di istana. Ada yang minta tolong saya, tolong dong kan lo ikut terlibat dalam gerakan Nawacita reforma agraria, ya kan, saya ikut bantu menyuarakan. Ada yang ini, jadi buat saya itu, saya konteks politik negara oke-oke aja kita ini ya. Tapi kok ini 6 tahun saya tuh nggak apa-apa mengkritik ya, mengkritik. Tapi kok tahun ke-6-nya ini begitu omnibus law, kena. Belum kena. Nah, jadi saya ragu apakah karena saya terlalu dekat sama Pak Gatot Nurmantio, diasumsikan, ya kan? Karena Pak Gatot ini mungkin mantan Panglima, adalah sedikit-sedikit orang yang mungkin sakit hati atau apa dia. Karena saya curiga itu karena saya ditanya banyak sama penyidik soal itu. Kenapa kamu sama Gatot? Bagaimana hubungan kamu sama Pak Gatot nih? Gatot. Gue bilang, kalau mau tangkap aja Gatot, jangan tangkap saya. Kemarin nanya Gatot, saya bilang gitu kan kalau dia salah. Ya kan. Nah di persidangan saya juga bilang, Pak Hakim, Pak Gatot ini adalah ketua atau presidium kami. Saya anak buahnya. Kalau memang saya dituduhkan kejahatan karena kami, ya kan tangkap dong Pak Gatotnya, kok saya malah Pak Gatot dikasih bintang Mahaputra. Ya kan bintang Mahaputra itu kan berarti orang yang sudah diseleksi, dia bebas dari kriminal, ya kan. Nah itu satu. Yang kedua, kalau omnibus law saya ditangkap, kok orang lain tuh ngomong lebih kejam lagi dari saya, kok nggak ditangkap gitu. Makanya saya secara logik, secara rasional, saya tidak ketemu sampai sekarang kenapa saya ditangkap. Nggak ketemu, makanya bukan ditangkap, kenapa dihukum? Karena dihukum. Makanya saya percayanya sama Allah aja. Ini berarti takdir. Kalau kata Habib Rizik, orang di penjara itu ada 3, dia bilang. 1, karena diberikan cobaan oleh Allah. Kedua, karena diberi peringatan. Yang ketiga, karena diazab. Nah, jangan kita bicara kita diberi cobaan, karena cobaan itu adalah jatahnya para rasul-rasul, kata Habib Rizik, para nabi. Nah, kita itu antara 2, peringatan atau azab. Wujudnya bisa sama, tapi meaningnya berbeda. Beda. Nah, kalau kita misalkan merasa tidak banyak kejahatan-kejahatan besar, ya kita mungkin diperingati oleh Allah. Nah, makanya saya berasumsi aja saya diberi peringatan oleh Allah. Nah, karena saya diperingati oleh Allah, maka saya berusaha untuk bertobat, kan itu. Jadi saya di penjara itu memang saya banyak juga belajar kontemplasi ala Sufi, ala si Al-Ghazali, menjaga hati, membersihkan hati, apa segala. Jadi bukan soal Islam dan politik, tapi Islam dan jiwa gitu, dan hati ya. Lebih aspek internal ya? Iya, internal diri kita itu kita asah gitu, kesabaran, tabah, syukur, syukur nikmat apa kayak gitu. Jadi kita berusaha itulah. Ini karena nggak tahu rasionalnya apa sih gue di penjara, kenapa gitu. Tapi no regret ya? Ya, apa itu kan kalau udah takdir mau apa gitu. Kita nggak bisa merubah ya. Tapi tetap saja perlu upaya untuk menegakkan kebenaran duniawinya kan? Iya, karena kan gini, kan istri saya kan orang asing di Indonesia, tamat dari Leiden University, sekolah tertua di Belanda, psikolog. Masih warga negara Belanda? Masih warga negara Belanda. Dia tanya, are you a hero? Or are you a victim? Dia bilang. Itu kan pertanyaan buat saya paling sedih. Ketika istri saya itu menanya saya, apakah kau seorang pahlawan atau kau cuma korban? Dia bilang. Lalu saya bilang, udahlah istriku, pokoknya kau anggap aja. Aku kan senang melihat cerita-cerita dongeng atau cerita benar tentang seekor semut ya yang berusaha mematikan apinya yang membakar Nabi Ibrahim. Burung pipit. Burung pipit ya. Burung pipit ya kan. Kemudian dia diejek oleh cicak. Kadal atau cicak. Dia diejek. Tapi ada versi semut ya. Versi semut ada ini yang mana lah, saya ingat versi semut. Saya bilang, nah ketika dia bilang, ngapain kamu itu, nggak ada gunanya matiin api segitu gede. Terus dia bilang, ya jangan lihat aku membawa air setitik ini, tapi kau lihatlah pemihakan aku, dia bilang. Kan ini kan sebenarnya kan
sebuah cerita-cerita seperti ini kan itu asosiasinya kalau saya fiktif ya udahlah, tapi saya beginilah, saya ada di pihak yang ikut. Ya artinya Tuhan kan ibaratnya ketika ditanya, kau waktu ada kezaliman itu kamu di mana? Nah itu mau saya ingin ada di tempat di mana saya berada di antara orang-orang yang benar gitu loh. Itu aja sebenarnya. Bersuara gitu ya. Mungkin bukan hero. Kalau hero Habib Rizik hero. Ya kemudian banyak tokoh-tokoh jadi hero. Ya saya sih nggak mungkin lah jadi hero, tapi saya ingin dianggap bagian dari itu gitu loh. Bagian dari perjuangan itu. Bagian dari orang yang menyampaikan kebenaran. Iya, makanya waktu Habib Rizik pertama ketemu saya, antum itu kata Habib Rizik di penjara gara-gara aneh, dia bilang kebanyakan nulis tentang aneh, dia bilang. Aku bilang, Beb, saya nulis itu nggak ada kepentingan, nggak cari uang, nggak cari ini. Ketika saya nganggap bahwa saya perlu meyakini bahwa antum sedang memperjuangkan kebenaran, ketika saya bisa menulis itu menyebarkan tentang antum dalam konteks itu udah bagian yang mungkin yang bisa saya ikut serta. Itu yang saya sebut. Tapi terlepas dari soal ketidakadilan ya, abang mendapatkan kemewahan ya di bilik gitu untuk berkenalan sama orang-orang yang mungkin tidak akan pernah abang lupakan seumur hidup. Selain Habib Rizik siapa lagi? Kalau saya yang paling utama tentu Habib Rizik ya. Habib Rizik itu karena saya dulu pernah ditawari oleh Haikal Hasan ya, oleh beberapa perusahaan-perusahaan umroh untuk berkenalan dengan Habib Rizik di Mekah. Saya juga pernah begitu. Pernah ya? Mau diajak, tapi waktu itu saya lagi apa gitu. Nah, nggak punya kesempatan. Saya lihat Prabowo nunduk-nunduk ketemu Habib Rizik, bukan nunduk lah, quote and quote lah, mengemis lah, datang ke sana minta suara. Amin Rais mengantarnya, kemudian beberapa tokoh-tokoh PKS. Ya kan saya bilang, wah ini betul-betul orang ini di puncak gunung kan, tingginya bukan main. Tiba-tiba saya ketemu di penjara. Di rutan tidak ada halangan, artinya kita betul-betul equal. Ya kalau ketemu tuh dia tuh ngejar saya pelukan gitu loh, ya kan kayak Teletubbies gitu kan. Itu buat saya tuh wah itu udahlah, itu lebih tinggi daripada apapun yang pernah saya ya itu jadi itu. Nah yang kedua ya, saya banyak belajar tentang hukum dan kepolisian dari teman saya Irjen Napoleon Bonaparte. Ya. Terserah hukum mau menyatakan dia bersalah, tapi saya secara nurani saya tahu bahwa dia orang baik. Gitu aja. Nah, itu dua orang itu ya, dua orang itu. Tapi kalau yang lain-lain kan kayak seperti Gus Nur ya, kemudian Ustadz Ali, kemudian yang tadi Jaim Saidi. Nah, Jaim juga menarik buat saya, karena Jaim ini kan dia Maliki. Ya mazhabnya, mazhab Maliki ini kan unik di Indonesia ini ya, seperti boleh pelihara anjing. Kalau tidur, kan saya kan di kamar saya kan pertama saya bangun nih tidur, dia kan susah tidur karena berperkara ya. Tapi ini saya bangunin lama-lama dia bilang, Pak Saganda, kalau saya tidur biarkan kapan saya bangunnya. Loh gimana? Kamu nanti kelewatan dong ini zuhur sama asar. Nggak apa-apa, saya kalau kelewatan zuhur sama asar, saya jamak di maghrib atau di isya, dia bilang. Jadi jamak itu dia bisa 4 sholat itu dijamak, kadang-kadang 5 sholat. Nah itu kan buat saya kan pengalaman baru ya, ketemu orang Maliki ya, dan dia sangat paham tentang tentang keuangan yang ini yang halal ya. Gitu. Itu luar biasa banyak ini. Bang, last word bang. Abang tadi kan minta, udah kita nggak usah lama-lama ya. Ini udah sejam lebih kayaknya. Masya Allah, nggak terasa kalau last wordnya bang? Iya kalau harapan saya sih ini bangsa kita ini harus terus maju, menembus peradaban baru, peradaban digital ini. Backbone utamanya ini kan blockchain. Blockchain ya, cryptocurrency ini. Kemudian yang kedua orang digital life ya, baik universitas mahasiswa pelajar-pelajar ya. Apalagi pandemi begini. Iya, karena pandemi ini maka ini kan masuk kepada suatu peradaban baru. Yang orang itu bisa, anak-anak SD sekarang, ayo kita buka bersama secara digital gitu loh. Masing-masing orang di rumah itu kan akan masuk ke peradaban baru. Nah, jangan kita masuk lagi mundur berpikir ke zaman batu. Ya, jadi pemerintah misalkan sekarang berpikir tentang membuat laptop
ya dengan biaya 10 juta ya, tapi itu laptop tuh kan orang masih berpikir hardware. Ya dia belum berpikir tentang software dan brandware-nya. Ya kan sebenarnya bagaimana orang hidup ya bermakna dalam dunia baru ini, civilization baru ini. Ini harapan saya. Dan kedua itu harapan saya ya dalam dunia baru ini banyak opportunity untuk menjadi negara berdaulat. Ya karena apa? Karena 2 tahun 3 tahun terakhir ini setelah di akhir-akhir masa Trump, kemudian masuk masa digital tadi, masa COVID, itu banyak orang refleksi tentang apa ini bangsa dunia post kapitalisme. Jadi semua pemikir-pemikir besar itu bicara tentang post kapitalisme. Nah harapan saya post kapitalisme itu bangsa kita masuk ke peradaban baru yang mencintai lingkungan, mencintai nature. Ya climate change itu harus menjadi betul karena kita baru sekarang ini ketemu langit biru, pelangi dan lain-lain ya kan setelah pandemi ini. Ya kan itu harus kita masuk kembali. Saya nggak sadar ya, saya belum pernah lihat pelangi ya, sudah susah lihat pelangi sekarang sudah. Ya tapi waktu ini ketemu pelangi kan waktu bulan Mei atau bulan apa di 2020 kan ada pelangi. Baru saya ingat bahwa ada satu unsur dalam hidup kita yang dari kecil yang kita tidak temukan, pelangi. Pelangi ya sekarang dengan udara bersih, sungai bersih, ini bersih kan semua ada harapan untuk membangun manusia baru yang dulu orang sebut sebagai antroposena. Jadi peradaban antropo. Kebudayaan manusia ya kan sekarang masuklah kita kepada kebudayaan ilahi ya kalau orang barat bilang nature ya kan buat mereka alam itu kan ilahi buat kita bangsa Indonesia itu ya more than alam lah Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan sila pertama jadi kita masuk ke sana mudah-mudahan bangsa ini bisa menjadi bangsa besar karena 270 juta rakyat ini sebenarnya kekuatan besar untuk kita bisa menjadi bangsa yang kuat, kokoh, mandiri dan berketuhanan yang Maha Esa gitu. Termasuk tumbuh dan tangguh. Tumbuh dan tangguh ya, tumbuh dan tangguh. Itu. Bang, ada satu hal yang belum saya tanyakan. Abang kelahiran tahun berapa? Resminya saya 1965, cuman karena kecil saya kecepatan masuk SD. Kan waktu kecil itu kan kuping aja yang dipegang. Nah, jadi akhirnya diganti jadi 64. Tanggal berapa tanggal? 27 November. 27 November. 1965. Kok seperti kakak saya? Oh gitu ya. Kakak saya 27 November 1965 juga. Oh ya sama dong. Nanti saya cek lagi benar 27 November 1965. Kalau putra berapa bang? Putra saya 3. 3 ya? 3 ya. 3 ini yang tertua? Tertua mahasiswa, mahasiswa ya di suatu swasta ya tadinya dia di teknik UI, tapi karena gamer ya, dia lepasin. Sekarang dia main di kripto, Bitcoin ya. Masih ini menyelesaikan kuliah. Yang kedua di UGM. Di UGM baru tingkat 2 UGM ya. Semester 3 ya. Semester 3. Yang ketiga di SMA di Jakarta, SMA Jakarta ya. Yang tertua berapa tahun usianya? 23 tahun. 23 tahun sama dengan putra saya. Putri saya 2 tahun 98. 98 ya. Kelahiran 98. Ya mudah-mudahan kasasinya. Kan saya ini nunggu kasasi atau sebelum kasasi saya mau liburan dulu di Belanda. Saya mau menyelesaikan nuntasin buku saya yang 2 itu untuk rapi Kalau kekejar September kalau nggak Oktober ya kalau misalkan kasasinya doain aja sama 10 bulan ya hakim-hakim ini. Artinya selesai lah. The game is over ya kan? The game is over ya kan? Ya harapan saya begitu karena saya toh kemarin mau diperpanjang sama jaksa tahanan saya, tapi toh saya akhirnya oleh Mahkamah Agung dilepas juga oleh Mahkamah Agung dengan perintah Mahkamah Agung ke Pengadilan Negeri Depok membebaskan saya. Mudah-mudahan indikasi hukuman saya tetap. Nah saya mertua saya itu kan di pinggir pantai Northwich itu Northwich itu pantai di mana North Sea Jazz itu Nah saya pengen liburan di sana selama sebulan nuntasin buku saya ini. Ya, insya Allah. Sama Nyonya ketemu di mana? Sama Nyonya ya saya pernah ketemunya waktu dia riset di Indonesia waktu mahasiswa untuk riset riset tentang anak di Indonesia. Sudah berapa tahun? Kita menikah itu sudah 20 tahun
1 Januari 1994. Jadi itu 27 tahun ya. 27 tahun ya. Oke. Ya, kenalannya sih sudah 29 tahun. Baru tahu saya. Ya, Jadi anak-anak mirip abang atau mirip ibu? Ya, setengah-setengah. Setengah lah ya. Ada saham lah pokoknya, 50-50 gitu. Tapi yang paling penting kita bukan the presence ya, the essence ya. Oh, the essence ya, bukan present tapi essence ya. Saya selalu anak saya itu intinya bagaimana jadi anak soleh ya, jadi anak yang pintar itu aja. Jadi. Tapi berarti convert to Islam, Muslim? Orang mertua saya ini dulu anti Tuhan ya. Oke. Anti Tuhan artinya gini, dia dulu penganut sebuah agama ya. Yeah. Ketika tokoh agama mereka yang sedunia itu melarang aborsi, Ya. itu pindah lah itu. Jadi generasi mertua saya itu generasi yang meninggalkan agama. Oke. Itu ketika tokoh agama dunianya itu menyatakan aborsi itu haram. Nah, mereka pindah. Nah, kemudian dia jadi biasa kan di Eropa free thinker kan, free thinkers itu. Jadi sampai terakhir tuh mertua saya itu percaya dengan pikirnya siapa? Theory of everything itu. Ahli fisika yang Siapa? ahli fisika yang ada filmnya yang dia ini. Oceano, aduh. Ya, ahli fisika yang sekelas Einstein inilah siapa ya itu. Lupa. Ya, ini kepala lagi udah malam-malam gini bukan Pam Keston, bukan. Aduh. Ya. Nah, dia itu ngasih buku sama saya untuk percaya bahwa Tuhan itu tidak ada gitu. Iya. Ya itu, jadi mertua saya itu begitu, tidak percaya Tuhan, kalau mati nanti kremasi udah selesai gitu. Nah, dan di dalam keluarga saya itu kalau di Belanda kan ya biasalah itu ya 30%-nya terpengaruh dengan kehidupan homoseksual ya seperti itu ya. Nah, tapi mereka kan orang yang free ya. Jadi ketika istri saya itu meninggalkan paham free thinkers, masuk Islam ya. Tahun 92. Ya. Ya orang tuanya ikhlas, nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Oh, berarti sebelum menikah sudah Islam dulu ya? Iya, tapi udah pacaran kita. Dia tidak terpengaruh oleh saya. Menariknya istri saya ini kan di Leiden University, di sekolah yang paling tua lah. Salah satu paling tua di Belanda, hampir 500 tahun kampus. Dan itu paling favorit untuk orang Indonesia, Leiden. Iya, Leiden itu untuk orang hukum terutama ya. Iya, Leiden. Dia itu masuk Islam tuh karena dengar bisikan. Bukan karena rasionalnya. Gitu loh. Jadi makanya buat saya itu agama itu sampai sekarang buat saya misteri. Oke, bisikan dari? Ya ada bisikan untuk ketika dia dalam keadaan sadar. Iya, maksudnya untuk ada panggilan ke arah Islam itu gitu loh. Oke. Jadi memang Islam itu tidak hanya didekati secara rasional seperti pikiran Ibnu Rus tadi ya, tapi juga bisa melalui hati ya, jiwa. Makanya itu yang orang nggak bisa. Orang bilang Islam harus rasional. Nah, kadang-kadang menurut saya juga Islam bisa beyond rasional gitu. Karena saya menemukan sendiri ya, kita sendiri banyak pengalaman yang spiritual kan. Kayak saya ketika diperpanjang penahanan saya. Ya, karena ada bagaimana caranya lah jam 11 malam itu tiba-tiba 11:05 jaksa memperluas perpanjangan penahanan saya dari Mahkamah Agung dengan WA. Ya Allah ya Rabbi, saya udah mulai ragu dengan Tuhan kan, karena saya berdoa terus selama 10 bulan untuk saya dibebasin. Dalam keraguan saya itu saya sholat terus, sujud, ya Allah jangan sampai aku ragu kepadamu ya Allah. Ya kan, itu udah lewat, itu saya udah lewat 2 hari. Ya kan saya harusnya tanggal 11 itu keluar. Karena tanggal 11 Agustus. 10 habis masa penahanan. Iya, tanggal 10 malamnya itu jam 11 lewat 5 keluar perpanjangan untuk 60 hari. Ya kan, dianulir oleh Mahkamah Agung, ya bukan dianulir, kira-kira dianulir quote and quote, sehingga perintah Mahkamah Agung saya dikeluarkan itu kan tanggal 12 sore. 12 sore. Padahal saya udah ada penahanannya 60 hari ke depan. Saya bingung, ya Allah ya Rabbi, ini saya sudah menjalankan hukuman pun saya masih di penjara. Ya Allah, kau bolak-balikkanlah ini semua pikiran dari hakim-hakim ini ya Allah. Tolonglah aku ya Allah, bebaskan aku ya Allah. Ya kan? Itu bisa mundur
yang saya udah kelebihan 2 hari itu, ya mundur, saya dibebaskan, itu buat saya miracle. Oke. Miracle buat saya keajaiban. Itu kalau nggak Allah menolong saya, itu saya udah nggak mungkin, karena buat logik aja Mahkamah Agung sudah mengeluarkan perpanjangan penahanan. Besoknya dianulir lagi oleh Mahkamah Agung. Oke. Saya dibebaskan. Kalau nggak kekuatan dari Allah, saya mau bilang apa? Begitu juga dari istri saya, dari bisikan-bisikan. Gimana istri saya ini kan psikolog master di universitas yang paling ternama, Sangat rasional sangat pastinya. rasional. Ada kalau orang tahu Hegel, orang tahu Karl Marx. Dari mana sih Hegel sama Karl Marx ini ada? Ada dari Spinoza. Spinoza ini dari mana? Leiden University. Oke. Ya kan, filosof terbesar di Eropa itu salah satunya adalah Spinoza. Descartes lainnya juga sering main di situ. Iya. Ya kan, itu orang-orang besar ada di sana. Tiba-tiba istri saya, ya yang dia itu sangat rasional masuk Islam karena bisikan. Kan itu irasional atau beyond rasional lah, bukan irasional, beyond rasional. Tapi ketika abang dituntut 6 tahun, ya, itu kan pasti shock abang ya? Ya. Ketika dituntut 6 tahun itu. Banget lah. Shock banget, saya sama istri saya udah kayak orang gila, karena istri saya kan ngikutin sidang saya di online itu di baris krim. Iya. Tapi ya kita ya mau apa kan? Yang paling saya bilang sama istri saya, ya tolong kamu pulang aja ke Belanda, bawa anak-anak. Ya saya biar aja saya menjalanin di sini gitu. Udah sampai begitu kita ini planningnya gitu. Ya. Ya, makasih banyak bang. Sama-sama, terima kasih atas kesempatannya. Makasih. Ya, mudah-mudahan Bang Sahyanda, ya, Bang Jumhur, Anton Permana itu diberikan keadilan yang seadil-adilnya. Amin. Yang esensial, ya, dan kita yakin bahwa keadilan yang seadil-adilnya adalah tidak boleh menghukum orang karena berbeda pendapat atau orang yang menyampaikan pikiran dan hati nuraninya. Ya, insya Allah. Ya, mudah-mudahan ya saudara sekalian itu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cia.